Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa liputan lagi seputar tanaman hias, tanaman buat dimakan, sayuran dan sebagainya. Kali ini kita mau meliput cincau jeli. Jadi cincau jeli ini baru masuk ke Indonesia ya, belum ada 20 tahun. Ini baru-baru ini ada cincau jeli. Jadi cincau jeli ini ya buat bikin cincau. Ini asal usulnya bukan dari Indonesia karena memang baru masuk lah. Bukan kemungkinan lagi, ini emang belum ada 20 tahun ya, karena yang ada di Indonesia itu dulunya itu cincau hati sama cincau kerbau. Lah ini cincau jeli ini baru masuk ke Indonesia. Lah ini bentuk pohonnya ini merambat ya. Jadi merambat hampir sama kayak cincau hati, cuma bentuk daunnya lah ya seperti ini nih. Untuk rasa ini nggak kalah sama cincau hati, mirip-mirip, beda dikit lah. Kalau yang suka cincau itu tahu bedanya. Kebetulan saya suka cincau juga ya, jadi nanam cincau. Bedanya sedikit tipis. Kalau saya masih demen cincau hatinya, cuma kalau Lady Queen ya itu lebih suka cincau ini, cincau jeli. Cincau jeli ini harumnya khas, beda dikit sama cincau hati. Ini sebenarnya ini tanaman merambat, jadi ini karena rambatannya dibuang ya, dirubuhin nama Rahman Kili-Kili, jadi ini merambatnya di pohon mangkokan, merambat di pohon mangkokan. Dulu ini rambatannya tinggi, itu udah ada videonya itu yang Lady Queen metik cincau, panen cincau itu tinggi lah. Sekarang karena dirobohin sama anak lanang, jadinya kecil, ini merambatnya di pohon mangkokan. Untuk perawatan ya seperti biasa, ini cukup disiram. Nah ini pakai gayung. Nah nyiramnya asal-asalan aja ya, karena ini jenis cincau ini kuat terhadap air. Nah setelah disiram kita cari rumputnya, dan ternyata rumputnya nggak ada di sini. Nah untuk pemupukan itu tuh pakai daun-daun bekas ya, pokoknya pakai limbah lah. Pemupukan ini pakai sampah. Nah ini daun yang muda. Kalau yang daun dipanen ini bagusnya ini daun yang kayak gini, nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Ini kalau diperes jadi cincaunya ini banyak, cepet mengental. Kemudian keunggulan cincau jeli ini sangat mudah dikembangbiakan ya, sangat mudah sekali, cukup disetek. Beda sama cincau hati. Cincau hati itu paling susah. Kalau ini ya lebih mudah dari cincau hati, dibudidayakan di Indonesia ya, walaupun asalnya bukan dari Indonesia. Kalau nggak salah ini dari daerah Cina, cincau Cina. Tapi di sini namanya sih cincau jeli, soalnya cepet banget membentuk jeli. Kalau cincau hati sih lumayan lama, kalau ini cepat. Jadi kalau dibikin untuk cepet-cepetan ini cepet menjeli, cepet jadi jeli. Banget ini cincau jenis ini, karena namanya aja cincau jeli, cepet banget. Untuk bikin cincau ya, ini daunnya ini dipanen gini ya, kira-kira segegem lah, karena ini sangat menjeli, jadi nggak terlalu banyak, nggak masalah.
cukup segegem dicampur air segegem ya kira-kira 40-50 daun lah, sekitar 50 daun kayak gini. 50 daun dicampur air 1 liter, kemudian diperes diulek diuleni terus ya. Kalau sudah tinggal disaring terus didiamkan nggak sampai 1 jam ini menjeli jadi jelly. Tapi ya untuk Lady Queen kalau bikin cincau kayak gini nih nggak diremes-remes, pakai blender cara praktis. Jadi sediain kurang lebih 30 lah, 30 sampai 50 tergantung ukuran daunnya ya. Kalau daun yang gede-gede kayak gini sih 30 cukup lah, tapi kalau yang agak kecilan ya 50. Ini kan daun kan ukurannya nggak sama, ada yang gede ada yang kecil. Nah kalau pakai yang kecil itu kira-kira 50, soalnya tergantung kondisi tanamannya. Kalau tanamannya udah rimbun itu biasanya daun mengecil, cuma kalau tanamannya habis dipotongi kayak gini ini daun malah gede-gede ya. Kalau gede-gede 30 cukup. Nih daunnya gede-gede banget nih. Kalau daun gede ini ya 30 lembar cukup nih jari saya nih. Ukuran daunnya lumayan gede-gede, 30 biji cukup ya. Kalau daunnya segede ini 30 biji di blender pakai air 1 liter, bisa 1,5 liter, bisa 1 liter boleh. Kalau pengen kenyal, lebih kenyal itu 1 liter saja airnya, 30 plus 1 liter di blender. Terus blender disaring dijamin nggak nyampe 1 jam udah jadi, karena ini jenis cincau jelly yang cepat menjeli, cepet banget menjeli lah istilahnya. Lah setelah jadi jelly itu nggak langsung dimakan. Kalau langsung dimakan ya kalau yang doyan ya enak, itu biasanya dicampur santan, gula, ya itu enak juga. Kalau yang nggak suka santan dicampur sirup enak juga. Cuma kalau Lady Queen itu senangnya itu nggak dikasih santan, nggak dikasih sirup, dikasih air gula merah. Jadi gula merah itu udah ada aroma khasnya sendiri. Campur gula merah itu udah bisa dikatakan lezat lah. Buat saudara-saudara semua yang mau bibitnya kesini saja saya kasih, nggak bayar ya, gratis. Bibit cincau jelly kesini saja. Tempat saya itu di Perumahan Galaksi Prima Residen, Kertamukti, Cibitung ya, Cibitung Kabupaten Bekasi. Di Blok B aja tanya kesini, rumahnya Mama Wening itu udah pada tahu. Mama Wening ya, bukan Kasihati. Kalau Kasihati mah nggak pada tahu. Kalau enggak rumahnya Bapak Sarpan. Yang jelas itu kalau rumahnya Wening itu pada tahu semua. Ada yang nanam juga enggak cincau kayak gini. Jadi ini manfaatnya sangat banyak ya. Cuma kalau saya itu manfaatnya itu buat menopang ekonomi aja ya, karena anak-anak saya ya semuanya 4, saya punya anak 4 itu sangat menyukai cincau. Jadi daripada beli ya, mending saya nanam sendiri. Asal usul saya nanam cincau jelly ini jadi zaman dahulu kala ya, itu Lady Queen pas hamil Rahman. Jadi ini tanaman ini belum lama banget ya, pas hamil Rahman itu kira-kira hamil 2 bulan lah. Tenggorokannya sakit. Nah di rumah saya itu ada cincau kerbau atau cincau perdu. Lah diobatin pakai cincau perdu sembuh. Jadi minum bikin cincau perdu itu atau cincau kerbau itu yang gede. Besok kapan-kapan kita liput, itu pohonnya masih ada. Cuma daunnya saya buang-buangin cincau kerbau, soalnya anak-anak nggak pada doyan. Anak-anak lebih memilih cincau hati sama cincau jelly. Cincau kerbaunya buang-buangin, tinggal
tinggal batangnya masih ada satu. Cinco kerbonya ya besok kapan-kapan kita liput deh cinco kerbonya ya kapan-kapan lah, nggak sekarang kita liput juga. Jadi awalnya itu minum cinco kerbo itu sembuh lah, terus saya beli bibit cinco jeli. Ternyata cinco jeli lebih cepet juga ditanam dibanding cinco hati. Cinco hati itu pertumbuhannya itu sangat lama, tapi kelebihan cinco hati itu banyak yang suka ya, termasuk saya. Kalau saya paling pas di lidah itu dirasa itu ya cinco hati, namanya juga hati. Cinco hati udah tahu ya cara bikin praktisnya ya, cukup di blender saja. Habis di blender itu ya dikasih es, bisa suka-suka ya. Kalau yang suka es itu biasanya dikasih es lah, kalau saya itu sukanya es, jadi dikasih es sama gula aren atau gula merah, gula kelapa lah. Ada gula kelapa, ada gula aren, itu hampir-hampir mirip rasanya, aromanya juga nggak beda jauh lah. Itu sukanya dibikin seperti itu. Lady Queen juga sama, anak-anak juga sama, sukanya campur gula merah aja udah enak. Buat yang suka aroma pandan itu bisa ditambahkan pandan juga, tapi nambahinnya bukan di cinconya, di kuahnya. Jadi kuahnya itu dikasih rebusan air pandan, dikasih gula, jadi rebusan air pandan. Jadi gini caranya, saya jelasin dari awal aja deh, soalnya saya dulunya sering bikin waktu saya suka aroma pandan. Sekarang sebenarnya masih suka ya, tapi dibanding gula merah saya lebih memilih gula merah. Jadi cara bikin sausnya itu ambil daun pandan ya, kira-kira 10 lah, 10 helai, sama gula pasir ya, gula pasir jangan gula Jawa. Kalau pakai gula merah ntar aromanya hilang. Pakai gula pasir kira-kira 1 kilo, jadi 10 helai daun pandan itu buat 1 kilo gula pasir. Kemudian caranya sediain air kurang lebih 1 liter ya, 1,5 liter, jangan 1 liter, 1,5 liter aja ya biar pas, 1,5 liter. Kemudian direbus, daun pandannya direbus ya, setelah mendidih dibiarin ya sampai air 1,5 liter jadi 1 liter kira-kira. Nah kalau udah jadi 1 liter tinggal dimasukin gula 1 kilo, diaduk. Nah sampai larut. Kemudian kalau sudah larut dimasukin ke botol atau ke toples, ke botol aja deh, botol yang ukuran 1,5 liter itulah, pokoknya masukin ke botol. Lah itu udah jadi, tinggal ditaruh kulkas. Lah kalau mau makan cinconya tinggal ambil cinco, disendok, taruh gelas, terus ditambahin air gula, itu gula pandan, terus tambahin es. Wah seger banget itu rasanya. Seger banget ya. Mungkin saudara-saudara ada yang tahu cara lain mengolah cinco, bisa komentar di bawah ini ya, barangkali tahu ya yang lebih lezat diapain, itu silahkan ditulis di kolom komentar. Oke ya, cukup sekian ya, kita nggak mungkin berlama-lama liputan di sini karena keterbatasan daripada memori HP ya. Buat yang nonton sampai selesai, saya doakan semoga rezekinya tambah melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin 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 ya robbal ngalamin. Sekian, terima kasih ya, terima kasih. Tak lupa saya mengingatkan buat yang belum subscribe ya, buat yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya, karena sampai detik ini ya, bulan November 2023 itu belum ada kartu subsidi cinco ya. Jadi untuk merawat cinco
itu nyiram itu pakai air sendiri, airnya nggak disubsidi dari pemerintah, lahannya juga lahan sendiri ya, nggak ada lahan subsidi. Jadi kalau saudara-saudara ingin donasi ya cukup di klik subscribe ya. Subscribe itu sangat mudah, sangat praktis dan gratis ya, tinggal diklik aja dah subscribe. Syukur-syukur di like, kalau mau di share ya alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.